Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khuna fiddin asyhadakumullah. Kita yang hidup sudah berusia 40-an, 50-an tentu bisa merasakan bahwa tanah yang kita pijak ini hari ini tidak sama ya. Tidak sesubur dengan tanah 40 tahun yang lalu. Udara yang kita hirup hari ini tidak sesegar, tidak sesehat dengan udara yang kita hirup 40 tahun yang lalu. Sudah banyak polusi udara, asap pabrik, asap knalpot, dan lain-lainnya. Maka memang hari ini banyak sekali kasus-kasus penyakit yang berat menimpa banyak orang dikarenakan berbagai macam hal. Kemarin kita sudah bicara tentang pola pikir, ya. Bagaimana dia bisa merusak kesehatan tubuh kita, bukan? Yang mana ketika kita memelihara, mendam pikiran-pikiran negatif dalam jangka waktu yang lama, kita memendam rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam, ya, rasa iri, dan semua yang jelek-jelek itu perlahan-lahan ya akan menghancurkan imunitas tubuh kita, melemahkan imunitas tubuh kita. Ya, kalau dulu Thomas Muffet, ya, seorang pakar di abad 18 mengatakan ya, bahwa kita itu kadang menggali kubur dengan mulut kita sendiri. Ya, maksudnya adalah karena pola makan yang buruk ya. Saya mengatakan malah kadang kita tuh menggali kubur dengan pikiran kita sendiri. Ya, tadi dengan memendam pikiran-pikiran negatif akhirnya melemahlah tubuh kita, sakit, dan akhirnya meninggal. Ya. Kemudian kita berbicara tentang pola makan, ya kan. Pola makan yang buruk itu juga bisa melemahkan tubuh kita. Kenapa orang-orang 40 tahun yang lalu hampir jarang kita dengar ada kena kanker, ya kan, kena penyakit-penyakit berat, ya karena zaman dulu nggak ada makanan-makanan yang aneh seperti yang kita lihat hari ini, gitu. Ya, makanannya masih rebus-rebusan, ya. Makanannya sederhana semua. Kalau sekarang kan sudah aneh-aneh semua. Nah, yang ketiga ya, tentang bagaimana sih agar kita bisa sehat gitu ya. Tentu dengan pola hidup yang baik gitu ya. Pola hidup yang baik ini adalah juga menunjang atas kesehatan tubuh kita. Ya. Misalnya kita mulai saja Pak ya dari waktu malam, ya kan. Kalau kita punya pola hidup yang buruk dari sejak muda, kita senangnya begadang, kita senangnya tidur larut ya, itu kan akan membahayakan tubuh kita. Nabi SAW itu dalam hadis itu kan bersabda tentang ya bahwa beliau itu membenci ya, orang yang ngobrol sebelum isya. Kata para sahabat, karena Rasulullah SAW yakrahul kalam, yakrahul naum qoblal isya. Nabi itu membenci, memakruhkan an-naum, tidur ya, qoblal isya, sebelum isya. Jadi pada maghrib itu kita makruh tidur ya.
wa yakrahu haditsu ba'daha, dan Nabi memakruhkan ngobrol setelah Isya. Artinya beliau itu kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, beliau langsung istirahat tidur, ya kan. Kalau kita kan enggak, justru malah orang-orang sekarang habis Isya bulu tangkis, futsal, padahal ini waktu istirahat harusnya kan. Nah, maunya sehat malah jangan-jangan dapat penyakit baru. Orang yang sering begadang hati-hati, ya, nanti perlahan-lahan rambutnya akan menipis, rontok, ya. Perlahan-lahan ginjalnya akan rusak. Mari kita perbaiki pola hidup kita mulai hari ini, Pak. Ayo, kalau nggak ada kepentingan, istirahat, ya kan. Tidur jam 9, setengah 10. Nah, nanti bangun malam jam 2, jam 3, ya telat-telat jam 4 lah gitu. Ambil wudhu, sholat. Nah, kita sudah banyak ya berbicara tentang tahajud ini, bahwa tahajud itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi SAW. Ada penelitian yang cukup bagus dari Profesor Dr. Muhammad Soleh, ya. Bahkan dibukukan ini oleh beliau, bahwa orang yang sholat tahajud itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, ya kan. Gini, jadi sholat-sholat kita itu, Pak, sholat-sholat itu tidak bisa dianggap sepele gitu loh, ya. Sholat-sholat kita itu adalah bukan cuma sekedar penghambaan kita kepada Allah, tapi ada mukjizat tersendiri di dalamnya. Banyak kok kalau kita mau baca-baca, browsing ya, tentang manfaat sholat terhadap kesehatan tuh luar biasa itu. Bahkan menurut Dr. Zuhair, ya, Rabih, beliau ketika meneliti tentang sholat subuh, ya, bahwa ada hormon kortisol namanya tuh. Itu hormon berbahaya yang meningkat itu ketika waktu fajar. Ya. Dan meningkatnya tekanan darah manusia ketika pagi. Maka kalau habis sholat subuh itu, ya, kita itu dilarang untuk tidur kembali. Nah, karena hormon kortisolnya lagi naik itu loh. Tekanan darah kita meningkat. Orang yang kebiasaan tidur habis subuh, dia bisa terkena stroke. Masya Allah, luar biasa kan. Kita tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam. Karena merasa berdosa nggak sholat subuh tepat waktu, akhirnya kita bangun, tapi karena kita masih ngantuk, akhirnya tidur lagi gitu. Akhirnya kita yang sakit, ya kan. Ya. Membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Ya. Biasakan baca Quran, Pak. Banyak penelitian-penelitian tentang baca Quran ini meningkatkan kualitas pernapasan orang, memperbaiki pencernaan, ya, menguatkan kantong empedu. Masya Allah. Ya, kita baca Quran dengan tajwid yang benar itu faedahnya banyak sekali. Ya. Ya, wudhu. Nah, wudhu. Ketika kita menghisap air ke hidung itu, kan ada penelitian tuh, bahwa orang-orang yang rajin wudhu itu, ya, setelah diteliti lubang hidungnya tidak ditemukan sama sekali koloni atau kuman-kuman, ya, pada lubang hidung mereka. Karena mereka sering melakukan istinsyak, yaitu menarik air ke dalam hidung kemudian menghemburkannya kembali. Ya, subhanallah, ya. Ini agama kita ini, ya, kalau kita laksanakan dengan baik ajarannya, sungguh itu kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Kita pasti jauh lebih sehat, ya, lebih prima kondisi kita. Memelihara pola pikir kita, ya kan, banyak berhusnuzon kepada Allah, ya kan, berprasangka baik kepada Allah. Ketika ada ujian kita tidak marah, tidak mengeluh, ya kan. Kita menganggap ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita, ya kan. Kita hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan syukur. Itu, ya, Masya Allah, ya, ada penelitian bahwa dengan prasangka baik kepada Allah tadi, ya, bentuk sabar kita, syukur kita,
maka berkembanglah hormon endorfin. Nah, dalam tubuh kita ini, ya kan, yang dia ini merupakan produksi hormon bahagia. Dia 6 kali lebih kuat, ya, lebih bagus sebagai penampal nyeri daripada morfin sintetik, ya. Pola pikir tadi, Pak. Nah, pola makan dijaga, jangan nyampah lagi. Biasakan puasa. Nah, biasakan puasa, ya. Kita yang udah 4 bulan ini pasti kadang-kadang merasa enak makan kan. Nah, kalau sudah mulai enak itu udah puasa. Nikmatilah rasa lapar itu, ya kan? Pola hidup kita perbaiki benar, ya Pak, ya. Ibadah-ibadah jangan dianggap sepele, sodako, ya, sholat, semuanya itu, ya. Jangan terbiasa merokok. Nah, bapak-bapak yang masih merokok, mohon maaf, dari sekarang berhentilah, kan. Gak usah kita perdebatkan lah hukum rokok itu apalah. Ya, tapi yang bilang rokok itu halal itu pasti orang gila itu, ya. Kalau dia bilang halal, ya berarti dia ridho lihat anak-anaknya menghisap rokok, kan. Tidak ridhonya kita melihat anak kita ngerokok itu menunjukkan rokok itu bukan sesuatu yang baik gitu loh, kan. Ada penelitian rokok itu mengandung, satu rokok itu mengandung 1000 jenis racun, satu batang rokok tuh. Lah kok kayak gitu masih diperdebatkan hukumnya, ya kan? Sekarang malah ngepep padahal 10 kali lebih bahaya daripada menghisap rokok. Banyak di daerah Asia Tenggara ini kayak Singapura, Thailand itu sudah memperketat regulasi tentang vape ini. Ya, bahaya sekali, Pak. Ini bisa bikin kanker, ya, dan macam-macam. Kalau kita ingin lebih sehat, nah sudah, berhentilah ngerokok. Jangan mager, ya, biasakan olahraga supaya otot kita tuh kuat. Nah, kalau masih bisa lari, silakan lari. Kalau sudah nggak kuat lagi, ya udah cukup jogging, jalan sehat. Browsing aja itu manfaat jalan kaki. Bisa menguatkan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, ya kan, menurunkan kolesterol dan macam-macam itu. Ya, membuat kita lebih bahagia. Karena kalau orang olahraga itu kan nggak ada yang olahraga sambil nangis, kan. Tuh. Ya. Atau lakukanlah stretching sederhana, ya kan, push up atau set up, ya kan. Belajar squat dari sekarang, belajar ngeplank dari sekarang, gitu. Supaya mudah-mudahan nanti di usia kita 60, 70 tuh tulang-tulang kita masih sehat. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan tips-tipsnya kepada ikhwan sekalian. Ya, mudah-mudahan kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah tubuh kita tuh jauh lebih sehat, lebih kuat, lebih prima, ya kan? Dan kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang terbaring sakit, ya, entah di rumah sakit atau di rumahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan mereka, mengangkat penyakit mereka, memberikan kesabaran, dan menjadikan sakit itu sebagai limpahan pahala dalam kehidupan mereka. Barakallahu fikum, lebih kurang yang mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.